Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau meneruskan materi tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang turunan, tapi baru turunan fungsi aljabar. Kali ini kita akan bahas bagaimana teknik-teknik menurunkan fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita bahas bagaimana turunan fungsi trigono, hal yang harus kalian ingat kembali itu adalah bagaimana aturan dasar operasi turunan. Nah, poin-poin ini kalian harus ingat kembali ya, karena saya tidak akan banyak mengulang. Jadi bagaimana kalau ada sebuah fungsi itu ada dua suku atau beberapa suku, operasi antar sukunya tambah dan kurang, maka ketika diturunkan ya, itu tinggal diturunkan masing-masing suku. Kemudian tanda operasinya mengikuti. Kalau memang plus, plus, kalau memang kurang, kurang. Tidak ada yang berubah begitu. Kalau operasi antar sukunya plus atau kurang begitu ya. Nah, kalau ada sebuah suku, ada sebuah koefisien di depannya K kali U, maka turunannya K dikali U aksen ya. Jadi tinggal mengkalikan variabelnya atau fungsi tersebut ya, koefisiennya ya diamkan begitu. Kemudian kalau ada fungsi yang berbentuk perkalian dua suku nih, U dikali V, nah maka diingat, nah bedanya adalah kalau perkalian tidak bisa langsung masing-masing diturunkan, tapi ada teknik seperti ini, U aksen V. Nah berarti U nya dulu yang ditaruh, U nya dulu yang diturunkan dikali V ditambah U V aksen ya, yang keduanya U nya tetap, V nya diturunkan. Nah, kemudian kalau bentuk fungsinya itu pembagian U per V, ada dua suku, ada bentuk pembagian, maka turunannya adalah nah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, ini kan saya rasa sudah pernah dibahas semua ketika di kelas 11. Diingat kembali bagaimana cara menggunakannya. Kemudian kalau yang berbentuk pangkat, U pangkat N, maka tekniknya adalah bagaimana? Ya, N dikali U pangkat N-1, jadi pangkatnya turun, kalikan ke depan, kemudian pangkatnya turun 1 ya, dikurang 1, kemudian masih dikali U aksen, masih dikali turunan dari si fungsi tersebut ya. Jadi ini yang nanti hal yang perlu diperhatikan atau diingat-ingat kembali. Nah, selanjutnya bagaimana turunan dasarnya. Jadi turunan dasar trigonometri ini ya, saya langsung tampilkan saja intinya atau kesimpulannya atau rangkumannya, bahwa kalau sin X itu turunannya adalah cos X. Kalau turunannya cos X itu min sin X. Turunannya tan X itu sekan kuadrat X. Turunannya kotangen X itu min kosekan kuadrat X. Turunannya sekan X itu sekan X dikali tan X. Dan turunannya kosekan X itu min kosekan X dikali kotangen X. Nah, dari mana asal ini semua? Saya rasa silakan dieksplor sendiri dari berbagai sumber. Tentu tidak cukup waktunya untuk kita bahas di video berikut gitu ya. Jadi kita anggap tinggal makainya saja. Tapi kalau kamu yang penasaran dari mana, silakan dieksplor sendiri. Kok turunannya sin bisa jadi cos gitu ya? Kok turunannya cos itu bisa min sin begitu? Dan seterusnya, silakan dieksplor sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana contoh-contoh soal atau menyelesaikan soal-soal dengan berbagai macam tipe gitu ya. Oke, tipe yang pertama yang paling sederhana, kita punya tentukan turunan pertama fungsi berikut ya, ada Y sama dengan min sin X tambah cos X, dan yang kedua ada Y sama dengan cos X dikurang 2 sin X. Nah, kalau perhatikan yang dua contoh awal ini kan ada dua suku, di mana antar sukunya hanya operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, maka ini tadi berdasarkan aturan dasarnya itu, untuk turunannya itu adalah kita tinggal menurunkan masing-masing suku. Nah ya, nomor 1, Y sama dengan min sin X tambah cos X, maka turunannya adalah tinggal kita turunkan masing-masing suku. Turunannya sin X adalah tadi apa? Cos X, tapi ingat di depannya ada minnya. Nah, berarti kan min sin X diturunkan jadi cos X begitu. Turunannya cos X adalah tadi cos X turunannya min sin X. Jadi sehingga kalau awalnya tadi plus,
maka langsung ya plus dikali min jadinya min, kan gitu ya. Jadi selesai begitu. Nah, kalau yang contoh kedua, cos X dikurang 2 sin X, sama juga karena antar sukunya hanya operasi pengurangan, maka kita harus atau kita tinggal turunkan masing-masing begitu ya, masing-masing suku. Cos X turunannya min sin X, kemudian min 2 sin X, maka turunannya ya tadi ada yang contoh yang kedua ya, kalau K kali U maka tinggal K U aksen, jadi K nya ini kan ya 2, sin X nya turunannya cos X. Nah, minnya ini dari soal, kan begitu ya. Saya rasa mudah dipahami. Nah, untuk contoh yang pertama ini semua sudutnya ini X ya. Sebenarnya di sini ada angka ya, yaitu berapa, 1, tapi kan kalau 1 tidak pernah ditulis. Nah, bagaimana sekarang kalau sudutnya ini variasi, tidak hanya X tapi bisa bervariasi? Nah, selanjutnya ini ya, bagaimana kalau sekarang sudutnya itu, kalau yang tadinya X saja, nah sekarang sudutnya itu variasi ya, bisa 5X, bahkan bisa agak lebih panjang begitu, sudutnya segini, 2X kuadrat min 1. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika sudutnya ini tidak hanya X, maka ya yang pertama adalah kita turunkan fungsi trigononya, yaitu kalau sin 5X tadi kan turunannya sin itu adalah cos, begitu ya, cos. Nah, sudutnya tulis ulang persis gitu ya, jadi sin 5X turunannya sinnya dulu, yaitu cos 5X ya, disesuaikan dengan sudut yang dikasih soal. Tapi kalau sudutnya ini variasi, maka masih dikali dengan turunan sudutnya, jadi 5X turunannya adalah 5 ya. Sebenarnya tadi juga masih dikali dengan turunannya, hanya kan kalau X itu turunannya 1, jadi salah satu itu kan tidak berpengaruh, tidak terlihat dikali 1 kan begitu. Tapi kalau ketika sudutnya variasi, tidak hanya X, nah ini contohnya pertama sederhana 5X, maka turunannya 5X itu kan jadi 5, jadi masih ada turunan sudutnya begitu ya. Sehingga hasil akhirnya kalau 5 biasanya ditaruh di depan ya kalau koefisien, jadi 5 cos 5X, itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah kita perhatikan, berarti yang kedua itu, nah kita turunkan dulu fungsi trigononya. Cos itu turunannya tadi min sin ya, sudutnya tulis ulang begitu, tapi masih dikali dengan turunan sudutnya. Turunan sudutnya kan segini, 2X kuadrat dikurang 1, berarti turunannya adalah 2X kuadrat, turunannya 4X. Kalau min 1 turunannya 0 ya, jadi turunan sudutnya hanya 4X begitu. Sehingga kalau kita tulis 4X nya pindah depan ya, jadi min 4X sin 2X kuadrat dikurang 1. Jadi itu yang harus diperhatikan, kalau sudutnya ya itu variasi, tidak hanya X ya, bisa ada koefisien X, bahkan bisa seperti ini, atau bahkan bisa lebih panjang ya. Nanti tinggal silakan dicari lagi variasi soalnya. Nah, sekarang selanjutnya kita coba tipe yang bagaimana ada perkalian ya, fungsinya ini ada berbentuk perkalian, ada juga fungsinya yang berbentuk pembagian. Nah, tadi ya, nah kita ingat lagi tekniknya kan seperti ini. Kalau perkalian, U aksen V tambah UV aksen ya, kita bahas dulu yang pertama. Nah, kita lihat, jadi kalau kita lihat, nah suku yang pertama ini 3X ya, atau ini U nya ya. Nah, maka kan tekniknya U aksen, berarti 3X nya diturunkan jadinya 3. Sedangkan kalau V nya itu kan berarti segini, cos 2X. Nah, yang pertama itu U aksen V, berarti U nya diturunkan, 3X diturunkan 3. V nya tidak diturunkan, berarti tulis ulang. Ditambah U, nah berarti tulis ulang 3X dikali V aksen. V aksennya berarti turunan dari cos 2X. Turunan cos 2X tadi, nah ngikutin ulang lagi yang teknik sebelumnya ya. Berarti cosnya dulu itu diturunin min sin 2X. Jadi ngikutin sudutnya, tapi masih dikali lagi dengan sudutnya. 2X itu turunannya 2 ya, jadi langsung pindah ke depan sama saya gitu ya. Maka hasil akhirnya ini 3 cos 2X sudah tidak bisa ada yang dihitung. Nah, kemudian ini
3x kali min 2. Jadinya min 6x sin 2x. Begitu. Ya, jadi harus dicermati lebih-lebih kalau yang tipe soal ada perkalian. Nah, bagaimana yang pembagian? Mungkin pembagian langkahnya agak lebih sedikit panjang lagi dibandingkan dengan perkalian. Begitu. Jadi, kalau kita lihat untuk bentuk yang nomor 2, nah U-nya itu kan segini. Sin X tambah cos X. U-nya segini, V-nya segini. Cos X. Begitu ya. Maka ini lihat U aksen V dikurang U V aksen. U aksen berarti turunannya dari segini. Nah, turunan dari sin X tambah cos X. Nah, karena ini adalah operasi penjumlahan, nah berarti tinggal kita turunkan masing-masing kan. Sin X turunannya cos X, cos X turunannya min sin X. Jangan lupa dikurung. Ya, kemudian dikali V. V-nya nggak diapa-apain. Dikurang, nah dikurang kan rumus dari sininya aturannya nih, dikurang. Berarti dikurang U, nah U-nya berarti ini tulis ulang. Ya kan? Nah, dikali V aksen, berarti ini cos X diturunin jadi min sin X. Kemudian masih ada bawahnya per V kuadrat, berarti masih ada per V kuadrat. V-nya cos X, berarti cos X dikuadratkan. Nah, ini yang harus perlu diingat kembali catatannya. Jadi ketika kita punya cos X dikuadratkan, maka kan simbol awalnya itu seperti ini. Ya, jadi kan ini satu suku, cos X dikuadratkan, maka kurungnya semua gitu ya. Cos X dikuadratkan itu berarti secara tekniknya adalah cos X dikali cos X. Nah, kalau ada fungsi trigono dikalikan, itu yang dikalikan itu hanya fungsi trigononya saja. Sudutnya itu tidak ikut dikali gitu. Jadi kalau ada cos X dikali cos X itu hanya cos kuadrat, sedangkan X-nya tidak jadi kuadrat. Jadi salah kalau justru cos kuadrat, X kuadrat itu salah gitu. Jadi yang betul itu adalah cos kuadrat X begitu. Nah, misalnya contoh yang lain seperti ini. Kalau kita menemukan ada operasi perkalian trigono, cos 2x dikali cos 2x, maka yang kena kuadrat itu hanya cosnya saja. Cos kuadrat 2x. Jadi 2x ini nggak ikut dikali jadi 4x kuadrat, itu justru salah. Begitu. Nah, yang ada x kuadratnya kalau seandainya menemukan simbolis begini. Nah, cos dalam kurung x kali x. Nah, itu baru jadi cos x kuadrat. Nah, itu hal yang perlu dicermati terkait operasi dari segi apa ya, aturan simbolnya begitu ya. Jadi kalau cos x dikuadratkan, maka kan dalam kurungnya di luar, jadi akhirnya dapatnya cos kuadrat x. Jadi x ini tidak ada kuadrat begitu ya. Nah, kemudian ini berarti karena kurung masih kita harus kali yang ada di luar kurungnya. Cos X dikali cos X berarti cos kuadrat X. Min sin X kali cos X berarti ini min sin X cos X. Min sin dikali min sin lagi jadinya plus sin kuadrat X. Ya, kemudian ini min kali plus min ya. Jadi min cos X dikali min sin X jadinya plus lagi sin X cos X. Bawahnya cos kuadrat X sudah tidak bisa dihitung, ada tidak temannya. Nah, kemudian kita harus ingat lagi juga operasi-operasi yang ada di rumus trigono, yaitu sini ada cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, atau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Itu kan identitas, berarti berapa? 1 ya kan. Nah, ini min sin X cos X ditambah sin X cos X, berarti habis 0 kan. Nah, berarti yang pembilang ini tinggal bernilai 1. Kemudian 1 per cos kuadrat X, nah ini bisa diteruskan. Nah, ada identitas juga kalau 1 per cos itu kan sekan ya. Jadi kalau 1 per cos kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X. Jadi hasil akhirnya itu sekan kuadrat X begitu. Nah, yang menarik kalau fungsi yang berupa perkalian atau pembagian ada alternatif lain, yaitu sekiranya fungsi tersebut bisa kita jabarkan dulu perkalian atau pembagiannya, itu bisa menjadi jalan yang lain yang mungkin bisa jadi lebih mudah.
Nah, kalau yang pertama ini tidak bisa, ini kan tidak bisa kita kali karena ini aljabar biasa, ini fungsi trigono. Jadi ya kita harus melakukan aturan perkaliannya. Tapi kalau yang pembagian, kita lihat nih, pembagian. Bentuk awal fungsinya yang dikasih soal kan ini, sin x tambah cos x per cos x. Maka kita tahu aturan secara hitungan dasar ya, bahwa berarti ini kita bisa tulis sin x per cos x ditambah cos x per cos x. Nah, begitu kan karena sama penyebutnya. Nah, sedangkan ada hal yang dasar juga yang kita tahu bahwa sin x per cos x itu adalah tan x. Cos x per cos x berarti 1. Nah, jadi awal bentuk yang diberikan soal ini, tapi kita operasikan dulu nih pembagiannya. Ya, jadi tidak merubah nilai, jadi merubah bentuknya sehingga jadinya tan x tambah 1. Baru kita turunkan. Nah, tan x turunannya apa? Tadi ada kan di hal yang dasar, tan x itu turunannya sekan kuadrat x, 1-nya diturunkan 0, begitu. Hasilnya dengan teknik yang pembagian seperti ini, hasilnya adalah sama tuh, begitu ya. Jadi fungsi trigono juga lumayan luas arahnya, ada beberapa alternatif cara, begitu. Tapi kalau semuanya valid, pasti jawaban akhirnya akan sama. Ya, diingat baik-baik. Selanjutnya, bagaimana kalau fungsi trigononya itu ada bentuk pangkat? Nah, lihat pangkatnya di sini. Nih, di atas fungsi trigononya. Nah, kita lihat ada 4 contoh soal, kita bahas bareng. Nah, teori umumnya itu ketika ada fungsi berpangkat, maka ini n dikali u pangkat n-1, kemudian masih dikali dengan u aksen, begitu ya. Kalau di aljabar kalian sudah hafal atau sudah paham, saya rasa ketika ada x pangkat 2 berarti tinggal 2x, kalau ada x pangkat 3 berarti tinggal 3x pangkat 2, begitu. Hanya kalau yang trigono, hati-hati, tekniknya adalah, nah kita lihat yang pertama, sin pangkat 3x, maka yang pertama adalah diturunkan pangkatnya, kan seperti itu. Jadi 3, nah turunnya kan ke sini, 3 sin kuadrat x, tapi masih dikali lagi dengan u aksen atau turunan si u, atau turunan, berarti kalau bentuknya sin, ya turunan sinnya. Turunan sin adalah cos x, begitu. Jadi itu tambahannya, ya hati-hati. Sekali lagi, jadi kalau sin pangkat 3x, yang perlu diturunkan pertama pangkatnya, berarti 3 sin kuadrat x, tapi masih dikali lagi dengan turunan si trigononya, yaitu sin x, turunannya adalah cos x, begitu. Yang kedua, sama juga, cos pangkat 5x, berarti turunannya pertama turunan pangkatnya 5 cos pangkat 4x, masih dikali dengan turunan si trigononya, yaitu turunan dari cos x. Turunan cos x min sin x, begitu. Sehingga boleh di minnya kita pindah depan gitu ya, min 5 cos pangkat 4x sin x. Nah, begitu ya, dipahami baik-baik, jangan sampai lupa bagaimana teknik turunannya. Nah, kalau yang nomor 1 dan 2 ini kan sudutnya semua 1 ya, koefisien sudutnya 1 ya. Jadi sebenarnya juga ada yang ketiga, yaitu masih dikali dengan turunan sudut. Hanya saja kalau nomor 1 dan 2, x itu kan kalau diturunin jadinya 1, jadi tidak terlihat kayak ada dikali satunya, begitu. Padahal faktanya tetap ada aturan ketiganya, yaitu turunan dari sudutnya. Nah, lebih jelasnya di nomor 3 dan nomor 4. Nah, kita lihat nomor 3. 5 sin pangkat 3 4x. Berarti tadi yang turunan pertama, hal yang perlu diturunkan pertama adalah turunkan pangkatnya. Berarti 3 kali 5, 15 sin pangkat 2 4x. Jadi sudutnya nih, hati-hati ya, jangan dirubah. Kalau pertama turunkan pangkatnya saja yang dihitung, trigono dan sudutnya tetap tulis ulang saja. Kedua, turunkan fungsi trigononya, berarti pangkatnya dicuekin. Ya, jadi langsung aja sin 4x itu turunannya adalah sin tadi turunannya
cos 4x. Nah, jadi kalau yang kedua turunin trigononya, lihat trigononya saja. Jadi cuekin pangkat dan juga cuekin sudutnya. Begitu ya, sudutnya tetap ditulis ulang, kalau pangkatnya cuekin, jangan dihitung lagi. Karena sudah tadi pangkatnya dihitung yang pertama. Nah, yang ketiganya masih dikali dengan turunan sudutnya. Nah, jadi karena sudutnya ini 4x, maka turunannya 4x adalah 4. Begitu. Sehingga apa yang bisa kita kali di sini ya, ada angka 15 dikali 4, jadinya 60. Sedangkan kalau ini kan 4x dan 4x di sini itu sudut. Ya, jadi yang tidak bisa kita kali. Jadi tulis ulang, sin kuadrat 4x dikali cos 4x. Begitu. Nah, yang keempat, tan pangkat 4 2x. Sama seperti nomor 3, mirip angkanya. Turunkan dulu pangkatnya. Berarti 4, turunkan 4 tan 3. Tan pangkat 3 2x dikali turunan trigononya, yaitu turunan dari tannya. Tan itu tadi turunannya adalah sekan kuadrat. Nah, sudutnya tulis ulang 2x dikali, masih dikali yang ketiga, berarti turunannya sudutnya 2x, turunannya adalah 2. Begitu. Sehingga mana yang bisa dihitung, ada 4 dikali 2 yaitu 8. Ya, sedangkan ini 2x sudutnya, jadi itu bisa dihitung. Jadi langsung tulis ulang lagi, tan pangkat 3 2x dikali sekan pangkat 2 2x. Begitu ya. Sudah cukup banyak pembahasan dari berbagai macam tipe. Silakan kalian memperkaya lagi dengan contoh soal atau latihan soal dari berbagai macam sumber. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih.